Itu langsung jadi pertanyaan kita. Tapi tadi masih ada yang salah tuh 70 kilo loh, bukan 40 kilo ya. Update terakhir itu update terakhir itu cepet soalnya turunnya kan. Tapi the key adalah bukan nurunin berat badan ya. Saya selalu bilang ini bukan program kurus. Ini program hidup sehat. Bedanya apa memang? Kurus itu bonus, ya kan. Jadi mulainya adalah dari pikiran. Gimana coba caranya? Itu soalnya konsep yang sangat abstrak buat saya gitu ya. Mulai dari pikiran terus bisa merubah fisik kita itu tuh kayaknya abstrak banget. Gitu. Betul. Dulu juga saya berpikir begitu sebelum belajar hipnoterapi. Dan saya ambil master untuk hipnoterapi dan di situ saya menemukan betapa kekuatan pikiran kita itu dahsyat banget dan sayang kalau kita nggak manfaatkan untuk membuat diri kita sendiri berdaya. Sama kayak gini loh. Hari ini kita mau siaran nih, terus kita bilang gue pede nih, oke, pede nih, confidence, oke, bicara, nggak salah nih bacanya, pasti bener bacanya, oh baca gitu kan, bagus. Tapi kan itu kita memberi sugesti sama diri kita sendiri kan, sama sehat juga gitu, kita bangun pagi, saya mau dietnya, tapi bener deh, nggak pernah berhasil gitu kan, orang selalu dengan negative thinking dulu. Akhirnya nggak pernah berhasil diet. Malah ada yang udah langsing kayak gini merasa masih gendut gitu kan. Padahal dengan dia bilang begitu maka berat badannya akan nambah. Karena kan pikirannya memerintahkan tubuhnya untuk itu gitu loh. Jadi benar-benar ada relation. Kalau Hugi sendiri awal pertama kali sampai akhirnya mikir bahwa oke, saya harus hidup sehat dan pada akhirnya jadi langsing seperti ini gitu. Sejujurnya saya sakit. Biasanya orang kena hit dulu kan. Berat 150 kilo, back pain, kaki sakit, pinggang, kalau udah back pain kan semuanya sakit. Dan my mood itu kacau, pasti kan, itu kan ada hubungannya. Kemudian dan saya selalu ke dokter disuntik painkiller, bisa berdiri tegak lagi. Kalau nggak jalannya bungkuk gitu ya. Satu hari disuntik painkiller lagi, nggak hilang. Pulang ke rumah masih bungkuk, berapa hari masih bungkuk, nggak bisa bangun juga. Saya bilang, satu langkah lagi saya akan kena stroke dan tidak akan ada yang kasihan sama saya. So this is the changing of the mind kan. Kalau pikiran kita masih bilang, oh nanti bisa bayar dokter, disuntik, keluar ketawa-ketawa gitu kan. The mind masih bilang, I can buy my health. Tapi this one, I cannot buy my health anymore. I have to do something gitu kan. Akhirnya saya buka-buka YouTube dong. Cari kesehatan ini, itu. Saya pikir, ini I have to do something gitu kan. Dan lihatlah saya di situ tentang orang yang waktu itu minum jus doang, dia bisa turun berat badan banyak banget gitu. Saya bilang, really? I don't think so. Tapi saya pikir, like I have no other idea gitu kan, kenapa tidak saya lakukan. Akhirnya saya minta orang di rumah untuk belikan saya waktu itu hanya sayur gitu. Saya jus sembarangan gitu. Rasanya nggak enak karena saya ngejusnya sembarangan. Tapi saya pas lihat 2-3 hari, 10 hari, 7 kilo, 8 kilo turun. Oh iya? Dan back pain-nya totally hilang. Saya bilang, wow, this is something gitu. Kemudian ada seorang ibu yang saya kan jadi hipnoterapi sudah lama ya. Kemudian ada seorang ibu bilang gini, Mbak Ugus tuh jago banget loh hipno anak saya, hipno keluarga saya dan berhasil. Tapi kenapa Mbak Ugus nggak bisa hipno dirinya Mbak Ugus sendiri ya? Kalau Mbak Ugus bisa hipno dirinya Mbak Ugus sendiri untuk langsing pasti keren. Saya terus terang sakit hati sama ibu itu. Itu ibu di blacklist ya? Iya, 3 hari saya pikirin, tapi she really hits me. Kayaknya apa yang dia bilang itu bener-bener kena ya. Terus saya pikir iya kenapa tidak. Kemudian saya cari formulanya. Untuk menghipno diri sendiri. How saya bisa suka sayur-sayuran yang saya nggak suka itu, buah-buahan yang saya nggak suka itu, saya makannya real food namanya. Makanan beneran yang asli, yang tumbuh di tanah, disinari sama matahari. Jadi bukan yang di kemasan-kemasan. Kemasan semua coret, bahan kimia. Masak iya, tapi semuanya real, no sugar, no salt. Tapi rasanya enak banget ternyata. Serius? All in the mind. Saya pernah ikut catering. And it tastes good? Iya. Serius? Saya pernah ikut diet catering itu dan saya rasa setiap hari harus ini. Karena nggak dihipno. The key adalah itu caranya gimana hipno itu kayak gimana? Kamu ikut ya workshop saya ya. Tapi apa yang harus dimasukkan ke dalam pola pikir kita gitu loh Mbak. Apa gitu dan seperti apa caranya? Salah satu contoh aja yang konkret. Jadi gini, pikiran kita ini ada yang namanya conscious mind, ada yang subconscious mind, ada dua kan. Kita kalau ngomong kayak gini kan conscious mind, pakai logika, analisa, ya kan, thinking, new thing itu kita ambilnya pakai ini kan namanya conscious mind. Di bawah kita ini ada subconscious mind, termasuk habit, kebiasaan, rutin, karakter kita segala macam ada di situ. Termasuk budaya keluarga makan tuh kayak apa, itu catatan-catatan panjang. Termasuk catatan ketakutan kita itu ada di bawah sadar. Nah jadi yang dibenerin bawah sadarnya. Kalau conscious mind-nya gini diajak ngomong kan beres. Tapi bawah sadar itu nggak bisa diajak ngomong. Dia harus saya buka,
pakai hipnoterapi, kemudian masuk ke bawah situ, kemudian dikutak-atik dan diganti. Ya. Saya dengar ada kayak bahwa hipnoterapi ini hanya berhasil dengan kalimat-kalimat positif. Yes. Misalnya tuh seperti apa? Bisa kasih Misalnya contoh? kalau mau minum jus, ya saya selalu Ini air putih nih. Ini air putih nih ya. Rasanya air putih tuh enak banget itu gimana Enak caranya? banget, iya. It's all in your mind gitu. Tinggal bilang, oh ini air bagus banget. Kemudian kalau saya pakai beberapa teori misalnya dari Dr. Masaru Emoto tentang miracle of water gitu. Jadi kita masukin lagi itu dalam bawah sadar kita bahwa this is a very good water, I am feeding myself. Saya nggak minum untuk minum loh. Bukan hanya untuk sekedar haus saya hilangkan, tapi saya minum untuk ngasih sel-sel tubuh saya nutrisi yang dibutuhkan. Jadi saya diet, kulit saya tetap bagus, gitu kan. Terus saya nggak keriput, gitu kan. Jadi ketika minum, saya bikin hipnoterapinya sendiri. I am feeding myself. Well, water, mari masuk dan feeding myself, gitu loh. Serius kayak gitu ya? Jadi saya harus seperti itu ya. Dan itu mungkin. bisa, dan itu kita ngidupin energi airnya kan. Dan you believe it or not, airnya kan air zam-zam kenapa sih bagus? Kalau bukan Karena kita percaya. because you believe dan dikasih energi kan, dikasih doa. Ya, hipnoterapi is just like doa kan. Cuma you have to learn how to do it supaya nggak salah sugesti kan. Oke, jadi intinya semua hal positif harus kita masukkan ke dalam pikiran kita setiap Iya. melakukan sesuatu. Boleh nggak kayak termasuk gini? diet. Ini kan coffee nih. The coffee tastes like water. Itu pembenaran jangan-jangan. Dan saya masih minum kopi loh. Kopi itu real boleh. loh. Tapi yang biji ya, Iya, bukan iya. kopi Ini yang fresh kopi-kopi bean. instan. yang fresh bean. Jadi boleh. Coba, ini mungkin bisa juga pembenaran untuk Prabu yang minum kopi Dan setiap tanpa hari. gula kan. Iya dong. Iya dong, berarti itu bagus. Dan it's Oke, okay. oke. Jadi yang nama diet saya kan diet kenyang. Artinya apa? You eat every time, anytime you want to eat it. Itu konsep yang sangat menarik tuh ya. Betul, Jadi karena kita saya juga diet pengen tapi dong kayak kenyang gitu. dan enak dan menarik. Betul. Salah Dan satunya adalah tahu-tahu minum jus berat ya. badan Kita, turun. kita coba bahas Oke. nanti di segmen selanjutnya karena ini akan panjang sekali. Anda jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Good Morning. Ya, masih bersama kami di Good Morning. Pemirsa, kalau Anda lihat ini sekarang di meja ada berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Tomat sayur apa buah? Tomat sayur apa buah? Resepnya gimana, Bu? Iya, ini ada apel, ada pokcay, ada tomat, ada jahe juga Jadi tadi semuanya. ketika lagi off air itu Huges bilang bahwa kurang lebih nutrisi dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang harus kita makan sehari itu kurang lebih segini. Sekali makan. Sekali makan, sekali iya kan? makan. Nah, Oke. gimana caranya coba? Gimana caranya bisa mau makan makan ini segitu banyak? semuanya untuk sehari gitu kan ya? 3 kali gini berarti sehari kan? Iya, itu Oke. impossible lah. Impossible Nggak Iya, kan? tomat Tuh kan aja udah kita negatif mesti lagi ya mikir ya. Mau kerja berangkat kerja pagi itu suruh ngabisin gini ngunyahin gitu di jalan ini juga nggak habis-habis. Makanya banyak yang bilang sama saya emang harus ngejus ya guys. Well, jus itu adalah cara mudah saya. Kalau Anda punya waktu kalau saya lagi nggak kerja di rumah 1 jam makan, 1 jam makan saya makanin beginian Oke. tanpa di jus. Tapi Enak juga untuk digest Oke, system oke. enak sekali. Iya, iya. Tapi Jadi intinya intinya adalah bahwa sekarang ini tuh jadi makanan utamanya gitu ya. Boleh makan makanan yang lain kan? Bisa aja kan? Makan siang Misalnya misalnya apa? Misalnya makan siang diundang makan ayam bakar gitu. Iya, Bisa nasi aja. plus Iya. ayam bakar, plus sayurnya. I skip rice ya. Yang karbohidrat kita nggak ambil, karbohidrat yang berat. Iya. Tapi seperti ubi masih makan, Kentang? kentang, ya. Tapi bukan berarti setiap makan harus ada ya. Kadang-kadang kan kita kangen makanan yang berat gitu. Ya, itu boleh kita aja. makan. Iya, Jadi dia kan cheating day-nya bisa aja gitu iya, ya. dia plant based food kan. Oke. Jadi makanan yang dari tanam-tanaman. Buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan. Saya suka almond, kacang tanah disangrai. Itu buat cemilan gitu. Oke. So it's fun banget. Jadi pokoknya pada intinya 3 kali sehari lah ya. 3 kali memang dalam Ini harus sehari, dikit tapi gini otaknya. mengubah gitu kan. Iya. Gimana cara buatnya ini menjadi enak, Mbak Huges? Orang tuh suka skeptik duluan gitu kan. Iya, udah negatif udah tuh. negatif. Ini mah masa enak sih gitu. Lihat kayak gini ini langsung nggak enak aja. Ini masa di Enggak. jus coba. Iya, saya sukanya pakai mie. Ya. Mie-nya mie instan lagi ya. Iya lagi. Mie itu saya menyebutnya fake food. Fake Fake kenapa? Karena dia kelihatannya seperti makanan. Banyak loh makanan-makanan yang kelihatan seperti makanan tapi bukan makanan sebenarnya. Jadi dia udah over proses, dia ditaruh dengan pengawet segala macam, disimpan dalam satu kemasan dalam waktu yang lama. Dan masuklah ke perut. Dan itu diproses susah banget sama badan kita. Jadi ini namanya real food. For me ini namanya real food. Ikan real food, ya kan? Egg masih real food.
steak ya. Steak masih real food. Nah, tapi ngitungnya gini, ininya harus 80%, itunya 20% gitu loh dagingnya. Iya, jadi intinya sekarang sayur-sayuran, buah-buahan itu yang mengisi lebih banyak di tubuh kita ketimbang makanan yang lain gitu ya. Dan ini bukan buat langsing ya. Buat ini sehat. buat sehat karena banyak yang kena lupus, banyak kena diabetes segala macam, kirim berita ke saya, mereka tuh bisa ngelepasin suntik insulinnya segala macam loh. Wow. Dan ada yang bisa hamil gitu. Saya happy banget dengernya. Saya nggak menyangka bahwa saya sharing seperti ini dampaknya begitu luar biasa buat orang-orang gitu. Oke, coba bagaimana dengan bahan-bahan yang ada ini Mbak Huges? Sekarang kita pelajarin dulu bahan ya. Oke, boleh. Kalau pakai blender, ini judulnya nih saya ditodong loh sama mereka, disiapin ginian terus suruh bikin. Kalau kita siapkan blender, pastikan kita tidak memblend bahan-bahan yang seratnya tinggi. Oke. Misalnya sayur-sayuran kan seratnya tinggi banget. Kalau kita masukkan ke sini kita harus nyaring. It takes time. Mendingan pakai juicer. Itu bedanya blender sama juicer. Juicer tuh yang ini ya, yang apa? Langsung keluar airnya. Terus sarinya langsung keluar. Iya. Terus ampasnya sudah terbuang. Jadi kalau hari ini disiapkan ini dimasukkan di sini. Apa aja yang bisa? Yang bisa dimasukkan di sini tuh hanya buah-buahan. Kalau saya suka apel, tomat. Ini bisa dimasukin semuanya. Oke, berarti tomat ini ada 4 berarti? 4 habiskan. Oke. Malah apel tuh saya bisa sampai 6 sekali makan. Karena nggak cukup, berapa sih vitaminnya segini? Iya. Ini apa? Jadi makannya itu buah kita bakalan kaya raya. Oh iya, dan saya belanja lokal. Hati-hati selalu beli yang lokal karena kalau yang import kita nggak tahu proses ya. Ya kan ada shippingnya, ada perjalanan terlalu jauh. Kemudian kalau saya biasanya airnya nggak pakai air putih, jadi pakainya air jeruk yang sudah diperes tuh. Jeruk peres kan enak tuh, jadi rasanya lebih ini goyang ya. Saya pegangin deh. Jeruk peres. Ini ada air, ada jeruknya. Ini jeruk nipis. Beda ya. Saya suka jeruk nipis ini dipakai sampai kulitnya. Sampai kulitnya. Iya. Enak banget. Jadi wangi itu benar-benar keluar nih kayak gini. Oke. Ini pasti rasanya enak. Iya. Apelnya dimasukkan semua. Saya udah langsung bawa gelas aja deh. Karena kita nggak mungkin ngunyahin apel ini kan keras. Terus mungkin saya suka juga ada yang ngasih ke mama-mamanya atau orang tuanya yang sedang stroke gitu ya. Dikasih bikinin jus gini kan nggak harus ngunyah. Tinggal disedot aja pakai ini. Tapi saya nggak bilang semua harus di jus. Boleh dimakan kalau mau. Bahkan hari ini saya bawa di mobil ya, maaf ya nggak dibawa turun. Bagi-bagi dong. Iya, nanti ya dibawa turunnya. Jadi saya bikin cake cake pisang. Oh my God, enak sekali banana cake. Dan banana cake tanpa gula, tanpa garam. Tidak pakai terigu, tapi rasanya. Loh, gimana caranya pisang itu bisa berubah menjadi kue? Nah, ini nanti saya lagi bikin buku resep. Itu dia. Penting tuh. Tetap ya jualan. Iya, karena kan kita udah pikir juga ya. Saya mau sayur-sayuran, saya mau jus semua sayuran, tapi rasanya harus tetap enak gitu kan. Kadang-kadang juga pilih-pilih. Terus kalau mau pakai ginger, boleh pakai ginger. Percaya nggak, ginger tuh enak banget. Loh, kasih aja dikit dimasukin. Enggak dong. Udah cuci kan, ini udah dicuci kan tadi. Dan airnya ini kita pakai air putih nih ya. Sebenarnya saya nggak suka pakai air tapi karena nggak ada air di sini kita kasih air. Kalau nggak dia terlalu. Biasanya pakai air jeruk gitu ya? Apa namanya? Seberapa banyak? Sudah diperes, jeruk diperesnya 10 ya, masukin sini. Kebayang nggak? Wow. Oke. Jadi udah dapat manis lagi. Ya. Oke. Tanpa gula aja. Tanpa gula. Coba. Nah ini yang kita akan dapat manisnya dari apel. Oh iya betul. Nih langsung kita. Oke. Welcome to Healthy Life. Oh ini kalau bukan juicer sendiri gini ya. Bingung. Bingung makainya. Oh, dikocek-kocek dulu. Ini nggak ada itunya ya, nggak ada dorongannya dari atas ya. Mungkin kita bisa pakai ini. Oke, jadi intinya minjem di kafe di bawah ya kan? Iya. Soalnya dadakan juga sih. Iya, ini harusnya bisa. Nah, ini live lagi ya. Kalau taping. Kalau taping bisa diedit. Intinya nanti harus dicampur semuanya gitu ya. Mulai. Saya tuh kayaknya saya bikin jus nggak pernah gagal ya. Baru kali ini. Oke, jadi apa namanya harus dikurangin kayaknya. Ini ternyata jusernya gede doang.
tapi giginya nggak hidup. Jadi sebetulnya sih pilihannya lebih baik blender seperti ini atau lebih baik juicernya aja sih? Saya suka juicer, karena kalau mau serat, nanti tinggal ini aja deh, dikunyah aja kalau mau serat. Kalau ini kan teman-teman yang mau mempertahankan, dia asli lo dikurangin juga nggak mau. Apa namanya? Ada yang mau mempertahankan seratnya. Nah, ini buat yang mau mempertahankan serat. Akan bercampur semua. Buka lagi, Mbak. Kalau pilihan sayur dan juga buah-buahannya yang dicampur semua bebas. Ada strateginya. Jadi misalnya kayak gini, saya nggak pakai timunnya. Kan timun rasanya nggak nyambung dong sama tomat. Jadi ya itu makanya soalnya saya bikin di buku resep itu buah-buahan yang warnanya sama, terus baunya sama gitu loh. Jadi atau variasi baunya enak. Jadi pas nanti jadi misalnya kemangi. Kemangi juga bisa. Ya, kemangi dicampur popohan. Enak banget. Jadinya rasa mangga gitu loh. Iya. Jadi jangan underestimate lagi-lagi dengan sayur-sayuran ini. Betul. Kayaknya semangat ya yang satu ini ya. Ini mudah-mudahan Bapak pengen coba gitu. Nanti buka usaha tukang jus deh. Bakalan sukses nih. Nah, terus perhatikan juga tadi jus itu suka nggak bersih nyucinya. Jadi pastikan cucinya bersih karena kita mau makan yang raw. Cukup, Mbak ya? Ya, ini kan masih ada seratnya. Ada orang yang suka serat tapi nggak suka biasanya disaring. Tapi kalau ini kita asumsikan lah kalau dari Daniar suka. Ya. Kita suka apa aja soalnya. Bener. Orangnya doyanan. Lihat begitu enaknya. Lu nggak dikasih gelas, kasihan banget. Iya. Nonton Berdua Kita aja satu gelas berdua sih biasanya, Mbak. Seharusnya kalau kasih jeruk peres lebih enak lagi. Lebih enak ya? Enak? Enak kok, enak banget. Tanpa jeruk juga udah enak. Jadi kayak ada rasa jeruk ya bakar di dalam dan ada rasa jahenya itu. Jahenya enak ya. Jadi nggak bikin enak gitu. Jahenya tuh bikin. Dan udara di studio kan dingin banget. You have to wake up in the morning every day. Kita pakai ginger itu untuk anti-inflamasi kan. Jadi suara tidak akan serak ya. Jadi memasukkan semua manfaat dari sayuran dan buah-buahan dalam satu kali minum. Dan sehari 3 kali aja atau kita bisa lebih? Anytime. Mau 10 kali, mau 20 kali sekuat-kuatnya. Sehat kok ya. Sehat banget. Dan nggak ada breakfast, lunch, dinner nggak ada. Intinya memanipulasi otak kita agar kita tetap makan. Sebetulnya sih itu ya. Enak. Thank you loh, Mbak Huges. Manipulasi nih otaknya. Enak banget. Jadi mulai sekarang kita ubah pola pikir kita. Kalau kita kurus, kita akan sehat. Apalagi yang harus kita masukkan? Kemudian kan saya langsung kan. Iya langsung loh. Langsung ya berubah. The key adalah otak yang happy, pikiran yang happy. Kalau kita stres, lihat ini pasti udah, gue gak suka, gitu. Tapi kalau kita happy, wow, what is this? Kenapa kita nggak coba gitu? Makanya tuh yang di sosmed yang sekarang ini saling bully-bulian, ntar jadi nggak kurus-kurus loh. Iya, ya. Bahkan di Instagram saya, huges.dewi, kalau ada orang yang negatif masuk dan ngasih komentar-komentar negatif, saya blok. Saya remove karena saya membangun sebuah sistem di situ di mana semuanya harus positive thinking. Semua berpikir positif ya. Dan happy banget banyak yang sudah mendapatkan manfaat. Nah, oke, berarti tinggal sekarang kita coba. Semua pemirsa kita harus coba nih dari sekarang ya. Thank you. Thank you. Makasih banyak. Ini saya dapetin banyak banget nih di kepala saya. Tinggal tips-tipsnya nanti ya. Kita buku-buku tips resep-resepnya. Bulan Maret ya. Oke. Bulan Maret. Tanggal berapa? Akhir Maret bukunya selesai. Sekarang lagi moto-motoin resepnya. Kasih tahu kita ya. Siap. Kita harus jeda dulu nih pemirsa. Kami akan kembali saat lagi dengan beberapa informasi yang lain. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak. Tetap bersama kami di Good Morning. Bye. Jalanan terang telah terbentang dan sirnalah kegelapan.